Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu tersangka klaster kedua, yakni Roy Suryo, sepertinya benar-benar sudah terganggu isi kepalanya, teman-teman. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Elida Neti saat berhadapan dengan Roy Suryo di Rakyat Bersuara. Kalau kata Ibu Elida kan, otaknya itu sudah mulai terganggu dan sakit, teman-teman. Dan nanti kita akan simak bagaimana perilaku Roy Suryo yang sangat-sangat mencurigakan. Tapi semoga Roy Suryo sehat secara mental ya. Karena kalau terganggu beneran, dia nggak bisa dibui, teman-teman. Nggak bisa. Jadi kita doakan semoga Roy Suryo sehat mental ya, walaupun kelakuannya udah agak-agak ya kan. Nah, selain itu, kita akan menyaksikan bagaimana Refly Harun dibabat habis oleh salah satu relawan dari Pak Jokowi, yakni Bung David Pajung. Sampai-sampai Refly Harun ini saking terpojoknya, dia bawa-bawa kampus orang, dia bawa-bawa pribadi orang. Kok ada gitu ya orang yang selama ini bukan bergelar, tapi diberi gelar ataupun diberi julukan profesor, tapi ya kala debat nyerang pribadi. Apakah kelakuan gerombolan ini sama semua, teman-teman? Terdesak, terpojok, serang pribadi. Ya, seperti Roy Suryo ya kan, selalu seperti itu dia. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana kuasa hukum dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, yakni Prof. Firmanto, lagi-lagi memberikan pelajaran hukum kepada mantan Wakapolri, yakni Ugroseno. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, zombie. Kenapa dia? Respon kalah sama topi merah. Sama topi merah apa kalah? Apalagi mau nantang yang lain. Enggak usah. Ya, end game. Pengecut. Ya, zombie. Ngapa dia nih ya? Ngapa dia nih? Apakah analisis ataupun perkataan dari Ibu Elida Neti itu benar adanya? Bahwa orang ini sudah rusak isi kepalanya, teman-teman. Tingkahnya mulai aneh gitu. Tapi jangan sampai beneran rusak karena nggak bisa dibui, nanti nggak bisa. Kemudian masih ada lagi tayangannya. Jadi bumper JK, ya, Roy nyerang membabi buta. Siapa yang membabi buta? Itu orang yang jadi babi itu yang sudah tertranslasikan itu. Siapa tuh? Ya, gitu. Pertanda Roy orangnya JK. Ini jahat sekali. Kami tidak ada hubungan apapun dengan Pak JK, tapi memang kami mengapresiasi. Iya. Karena Pak JK itu orang yang sangat negarawan. Betul. Mengingatkan Jokowi. Betul. Untuk segera tunjukkan ijazahnya. Betul. Ya, itu yang paling penting. Tapi yang tidak kalah penting ya, Pak JK memang negarawan. Bahkan Pak JK sampai 2 kali menyebutkan bahwa dia yakin ijazah Pak Jokowi itu asli. Bahkan 1 kali lagi ditegaskan oleh jubir beliau, yakni Pak Hussein Abdullah. Beliau mengatakan bahwa ya Pak JK yakin ijazah Pak Jokowi asli. Waduh, kok Anda tidak pernah menyebutkan itu, Roy? Hah? Kok Anda banyak menyembunyikan fakta-fakta yang merugikan Anda? Anda hanya menyebutkan fakta-fakta yang menguntungkan Anda. Aduh, Roy. Ih, bangun jangan tidur mulu. Jadi artinya tidak ada apapun hubungan antara kami dengan Pak JK. Dan Ade Armando tadi, kalau teman-teman pengen lihat ya, itu adalah nama yang ada di balik WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Tifa. Iya. Ini kata-kata di get contact. Hah? Ya, jangan salahkan saya ya, karena ini ada di get contact. Nama Ade Armando ada di sini. Get contact. Ini peneliti nih, ha? Ini peneliti. Hah? Ini yang katanya pakar digital forensik, pakar telematika, di atasnya digital forensik. Ini orangnya, ha? Bisa-bisanya dia mengatakan, menyimpulkan bahwa nama Ade Armando di balik nomor yang mengatakan Dr. Tifa. Aduh, dari get contact gitu ya kan. Aduh, ya Allah ya Robi, selamatkan aku dari manusia ini. Padahal ya, kita bisa saja mengubah nomor itu jadi nama Roy Suryo. Caranya gimana? Ya kita suruh aja orang-orang save nomor itu dengan nama Roy Suryo. Kemudian coba get contact ulang. Pasti ada nama Roy Suryo di situ. Aduh, Roy. Kayak gitu cara kau rupanya. Aduh, luar biasa. Saya jadi curiga. Apa itu dia juga. Jadi Ade Armando ini juga udah parah ini ya. Abang ke Swiss, tapi bareng Roy Suryo, mau nggak?
Bareng Roy Suryo. Menurut gua, liburan yang menyenangkan itu harus memenuhi 2 unsur. Apa tuh, Bang? Yang pertama, tempat yang tepat dan juga bersama orang yang tepat. Nggak bisa salah satunya. Misalkan abang nih, abang ke Swiss, tapi bareng Roy Suryo, mau nggak? Ke Swiss bareng Roy Suryo. Yang nonton video ini, coba kalian komen di bawah. Maukah kalian liburan bersama Roy Suryo? Ketawa semua orang loh. Pasti nggak seru sepanjang perjalanan ngomongin ijazah doang itu. Dipermalukan satu studio loh. Wow. Jadi tidak ada yang MK bekerja berdasarkan acuan apa, Bung? Tidak ada pengadilan negeri. MK bekerja berdasarkan acuan apa? Saya tanya dulu. MK bekerja berdasarkan acuan apa? Coba. MK menguji pendapat DPR. Ya. Berdasarkan konstitusi. Anda dengarkan dulu. MK Supaya nggak dibodohin publik ini. DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat. Nah, berdasarkan putusan pengadilan. Nggak bisa fitnah kalau itu. Kalau nggak ngerti, Jadi Anda kalau nanti keputusan pulang ini, Subhan diokekan, kita setuju. Anda pulang ke Hasanuddin, tanya Profesor Tata Negara Anda. Pak, ini rekamannya yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Nggak usah lah apa yang bawa-bawa benar kampus. adalah Refli Harun. Udahlah. Hasanuddin Ini itu bohong, punya ini integritas nggak ngerti, yang besar. paham. Kalau ada yang melakukan Anda memalukan. Anda penodaan nggak paham. kepada Unhas, pasti akan Anda, kena pecat. Saya S2 kayak Anda Seperti begini ini udah paham yang gagal begini yang namanya UGM, impeachment dibiarin proses aja. itu. Oke, Dia cuma mau ribut doang. Bisa-bisanya dia kalau debat langsung bawa kampus orang loh. Ini yang katanya labelnya profesor. Tapi orang ini bukan profesor, teman-teman. Dia cuma doktor. Jangan sebut orang ini profesor deh, jangan. Nggak paham dia. Nggak bisa itu. Baik, Kalau nggak ada ketukan palu, nggak bisa, Bung. Baik, kita beralih ya. Saya ini ditersangkakan udah sekian bulan saya bilang. Iya. Tapi sampai hari ini saya nggak pernah tuh ngeliat ijazah aslinya Jokowi. Betul. Membuat ijazah itu, Iya. saya tanya buatnya di mana? Dibilang di Pasar Pramuka. Iya. Sama siapa? Sama Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Ada indikasi ini dicetak ulang di Pasar Pramuka, dikejar nama orang-orang yang sudah disebut. Vitor dulu dipanggil, Pak Iman dipanggil, Betul. kemudian Eko dipanggil, itu sama nanti akan muncul orang-orang lain. Tapi Gosip, berlindung daripada gosip. ijazah palsu kau Gosip orang ini ya kan. Nanti ini baru kita akan kasih tahu pada episode berikutnya. Begosip Dengan ya, Lumatno. kan? Bilang anak saya cuma satu perempuan. Tapi setelah saya cari-cari informasi, ternyata dia punya anak laki-laki 2. Oh ini bapak gue nih, muka bapak gue nih. Mungkin juga itu. Tapi kita Mungkin itu si Alan itu. Nah, dalam perkara khusus saya teriak-teriak di dalam kan. Itu bukan Jokowi saya bilang. Gak punya ijazah kamu, jelas kok. Masih berani saya kalau punya ijazah kamu. Asbun. Kamu Jokowi. Gerombolan Asbun ya kan. Betul. Prabowo harus ambil tindakan terhadap Pratikno ini. Jangan sampai gara-gara Pratikno besok Prabowo dijatuhin gitu loh. Kejaksaan kan Kaget banget. Dilempar juga berkasnya sampai ke kejaksaan dilempar begini ya. Kok pakai kirim 2 hari 3 hari. Aduh, kasihan sekali orang-orang ini ya. Sudah tidak punya bukti, sudah tidak punya alat bukti, barang bukti, sudah tidak punya penelitian lagi yang terbaru. Semua penelitiannya sudah dibongkar, sudah dijawab. Sekarang jadi tukang gosip ya kan. Kasihan sekali orang-orang ini. Kasihan sekali loh. Sekarang bisanya mereka itu cuma menyerang pribadi Pak Jokowi, teman-teman. Sekarang mereka tidak bisa lagi berbicara mengenai ilmiah. Karena kalau mereka berbicara tentang ilmiah langsung dibantah. Kan ditanya di pengadilan, gara-gara apa nih kau mencemarkan dugaan ijazah palsu? Nah, ijazahnya ada nggak? Pak, tapi kan ini udah kejadian 2 Pak dengan Kenapa? Gus Nur dan Bambang Tri. Ya selama Gus Dur sama Menteri kan nggak pernah dihadirkan di pengadilan. Betul. Nah nanti di pencemaran nama baik sama atau fitnah akan dihadirkan atau tidak juga? Kemudian harus dibuktikan pembuktian lagi di pengadilan, maka menghadirkan lapor, menghadirkan saksi-saksi sebanyak berapa barang bukti tadi yang disita berapa. Nah, seperti ini kan tidak efektif dan efisien dalam suatu persidangan. Bahaya. Menurut Pak Ugro harusnya dibuktikan dulu ijazahnya asli atau palsu. Iya, dibuktikan di pengadilan. dulu. Oke, baik. Ya, makanya kan ada orang katanya melakukan pengecekan dan sebagainya mengatakan jasa itu tidak asli. Barangnya yang mana? Kan gitu nih. Nah tadi disampaikan
begini, begitu, begini. Buat saya melihatnya adalah, ya kita lihat nanti kan dugaan fitnah dan pencemaran nama baiknya mengenai ijazah yang tidak asli. Dibawa ijazah aslinya sudah di kepolisian. Jadi persidangan nanti bukan membahas soal pencemaran nama baik, tapi membuktikan ijazah asli atau palsu. Pencemaran nama baik karena ijazah yang disampaikan itu palsu. Tapi kan ijazah asli. Menurut Pak Ugro, ijazah asli atau palsu harus dibuktikan dulu. Iya. Nanti akan dipanggil UGM-nya. Akan dipanggil teman-temannya. Dan benar itu bisa nih? berkali-kali persidangan untuk membuktikan itu. Udah pasti. Nah, pencemaran nama baiknya? Nah, jika nanti pas dilihat, kan hakimnya akan menimbang, dia akan menilai. Kalau memang tidak, dakwaan daripada jaksa, kan kita cross examinasi namanya itu, cross examination. Terus adversarial, jaksa akan menyampaikan, bisa dibantah sama teman-teman advokat dari Mas Roy. Ini bantah. Ini contoh praktis gampang lah. Korban waktu 98. Sekarang jauh kali contohnya. Mengaku ya kan muncul Pak Marzuki Darusman muncul lagi di media. Ada ruda paksa perkosaan ya. Nah, sekarang dia mengatakan saya diperkosa dengan ciri-cirinya seperti ini. Kemudian dilaporkan pencemaran nama baik. Kapan kasus 989 waktu perkosaan massal itu bisa dibuktikan? Nah, itu dibuktikan dulu, jangan pencemaran nama baik. Dengan rasa hormat Pak Ugro, tolong jangan seperti itu, karena nggak apple to apple. Ini bicara perkosaan. Bukan apple, ini kasus. Ini hal yang lain, Pak Ugro. Bukan. Ini beberapa kasus yang terjadi. Ya, makanya saya menarik ini tidak apple to apple, Pak. Kenapa tidak apple to apple? Karena kan Pak Jokowi dibilang katanya ijazah palsu, Pak. Nah, sudah disampaikan, sudah dipanggil semua orang. Kita tinggal lihat, Pak. Ini bicara berbeda dengan apa Bapak tadi bilang. Tadi dua contoh, izin ya Pak, izin. Dua contoh Bapak mengatakan ada perkosaan, gitu kan. Terus kemudian akhirnya orang ini malah dilaporkan dan sebagainya. Itu nggak ada urusan dengan. Bukan ini supaya memori gampang diingat-ingat. Izin Pak Ugro dengan penuh rasa hormat, kami mohon tidak seperti itu Pak. Karena tidak itu Pak. Baik, ini ada dua perbedaan, nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat nanti ke depan seperti apa. Tapi apa yang kemudian bisa diambil dari sini adalah bagaimana kemudian publik memahami. Tapi sebelum kita ke Ibu Ladenetti ya, kok contohnya perkosaan? Kalau perkosaan emang kan sulit dibuktikan gitu ya kan? Sulit dibuktikan. Perkosaan itu kalau nggak saya salah ya, aku pernah tuh dengar seorang polisi atau pengacara atau apa gitu ya. Kalau perkosaan itu bisa dibuktikan kalau kejadiannya itu belum lama teman-teman. Baru bisa otopsi bagian alat kelaminnya bisa diotopsi dan segala macam. Nah, itu baru bisa dibuktikan. Kalau sudah lama perkosaan itu, ini udah sulit untuk dibuktikan teman-teman. Makanya kan untuk pembuktiannya tuh ya rumit. Beda dengan ijazah. Ijazah ini kampusnya masih ada, rektornya ada, teman-teman kuliahnya masih ada. Dan ada interaksi ketika mereka berkuliah, ada foto ijazahnya. Ya sangat berbeda gitu. Kok Pak Ugro ngasih contohnya ke sana ya? Berarti kasusnya dihentikan. Mimpi kali kalau dia dihentikan. Mimpi ya kan? Mimpi kali Suryo dihentikan tanpa RJ atau Profit. Nah di dalam hal ini kita bilang 14 hari itu selama proses tersangka tetap menjalani penahanan atau status hukum tersangka tidak berubah. Karena penahanannya dalam habis waktu, yang dikatakan habis waktu itu kan kalau dia ditahan. Kalau Suryo kan tidak ditahan, ya kan? Nah, tindakan terhadap tersangka dan berkas, penyidikan tambahan, penyidik melakukan pemeriksaan ulang, menambahkan saksi atau memenuhi bukti sesuai dengan petunjuk jaksa. Apa yang diminta jaksa itu kan dilengkapi. Gitu. Ya, terus perpanjang penahanan jika dia ditahan, ya. Jika masa penahanannya awal habis, selama kelengkapan berkas penyidik dapat mengajukan perpanjangan penahanan ke kejaksaan atau ke pengadilan. P21 berkas lengkap. Setelah berkas dianggap lengkap oleh jaksa, diterbitkan surat P21. Terjadilah tahap 2, penyerahan dokumen dan penyerahan tersangka. Penyidik melakukan pelimpahan terhadap tahap 2, yaitu menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.
Jika dalam batas waktu yang ditentukan penyidik tidak melengkapi berkas, penyidik wajib melepaskan tersangka demi hukum. Namun bukan berarti kasusnya dihentikan. Mimpi kali kalau dia dihentikan. Mimpi kali Roy Suryo dihentikan tanpa RJ atau Prapit. Makanya jika kalian hanya sekedar membaca dan menghafal itu separuh-separuh, makanya tolong dong. Ini ada nih, ya, nih. Nanti jangan dibilang saya nggak tahu pasal, ya. Jangan dibilang saya nggak paham pasal. Ini bukti kader PDIP Guntur Romli nggak paham kebijakan ojol 8%. Aplikator masih 20% Pak ya? Masih ya? Iya, masih. Yang Perpres nomor 27 katanya 8%, belum ya? Belum. Jadi ini untuk masukan, saya baru pakai GoRide dari Tongan, masih 20%, belum 8%. Jadi baru-baru ini Guntur Romli melempar narasi bahwa aturan potongan ojol 8% itu belum berlaku. Bahkan dia bikin video bareng ojolnya langsung. Dan dia menyatakan bahwa masih 20% dengan penjelasan pembagian ke penumpang, driver, dan juga aplikator. Tapi pertanyaannya, sesederhana itukah memahami kebijakan? Mari kita bahas. Pertama, soal aturan. Pada hari buruh kemarin, pemerintah sudah menandatangani dan mengumumkan kebijakan pembatasan potongan aplikator maksimal 8%. Itu tertuang dalam Perpres nomor 27 tahun 2026. Artinya apa? Secara hukum, aturan ini sudah berlaku. Paham sampai sini? Kedua nih, soal implementasi. Dalam setiap kebijakan, ada yang namanya proses. Masa implementasi, masa penyesuaian, dan target implementasi penuh. Jadi, berlaku itu bukan berarti langsung 100% jalan di hari yang sama atau di hari itu juga. Semua kebijakan pasti berproses, bos. Paham sampai sini? Ketiga nih, soal teknis di lapangan. Aplikator seperti misalnya Gojek, Grab, Maxim, InDrive itu nggak bisa cuma ubah angka dari 20% ke 8% lalu selesai. Dan no, bos, no. Bahkan lu aja nggak punya pengalaman profesional, gimana ceritanya? Wow. Mereka itu harus menyesuaikan, bos. Menyesuaikan apa? Sistem aplikasinya, skema pendapatannya, perlindungan mitranya seperti BPJS atau asuransi, sampai sinkronisasi antara mitra atau driver, penumpang, dan juga perusahaan aplikator. Paham sampai sini, bos? Nggak paham? Belajar nggak paham dong. dia, Keempat nggak paham nih, dia. dari sisi bisnis. Gue kebetulan juga di dunia startup, pernah bangun teman pasar. Implementasi kebijakan kayak gini itu, bos, bukan sekedar ubah angka. Bukan. Lo harus paham. Ada yang harus dihitung, ada yang harus disesuaikan. OPEX-nya, CAPEX-nya, EBITDA-nya, sampai juga dengan sustainability bisnisnya. Termasuk cuannya, bos. Apakah 8% itu langsung visible atau perlu penyesuaian? Itu semua dihitung matang. Dan ini yang akan nanti gue bahas di video yang lain. Intinya sederhana, bos. Aturan sudah berlaku, tapi implementasi memang butuh proses. Nggak bisa bim salah bim, abrakadabra, selesai. Partai lo kan 10 tahun berkuasa. Masa hal sesederhana ini aja lo nggak paham? Kan malu-maluin. Daripada sibuk cari celah atau kesalahan pemerintah, lebih baik bareng-bareng kita bangun Indonesia, dorong kebijakan bisa optimal, dan kita kritik jika ada hal-hal yang perlu dikritik. Jangan sampai kritik, tapi kita paham bahwa kebijakan itu ada prosesnya. Kan malu-maluin, bos. Waduh, malu-maluin katanya kan. Malu-maluin, kader Banteng ini malu-maluin. Jubir lagi ya kan. Dengan PD-nya, sehari setelah Pak Prabowo pidato di aksi May Day mengatakan bahwa ojol tarifnya 8% potongannya. Dia langsung besoknya naik ojol untuk membuktikan hal itu. Untuk membuktikan omongan presiden. Waduh. Padahal orang ini nggak tahu dan nggak ngerti, teman-teman. Untung tadi Bang Alimuddin udah menjelaskan panjang lebar dan lengkap ya. Setelah Presiden Prabowo berpidato mengatakan bahwa potongan driver ojol 8% diturunkan dari 20% apa 25% gitu. Jadi 8%. Bukan mitra, tapi perusahaan ojol, entah itu Grab, Gojek, dan lain-lain, itu langsung memberikan statement bahwa mereka akan mempelajari apa yang dikeluarkan oleh Presiden, perpresnya, beserta aturannya. Mereka baru mau mempelajari. Nggak mungkin, bos, hari ini Presiden ngomong A, semua bakal ikut A besoknya. Nggak mungkin. Ini perusahaan, bos. Aduh, tadi udah dijelaskan sama Bang Alim. Kita nggak perlu menjelaskan panjang lebar. Biar Bang Alim aja tadi yang ngata-ngatain orang itu nggak ngerti ya kan. Kita nggak perlu, teman-teman. Ya, tapi tadi kita bisa melihat tingkah laku dari Roy Suryo, tersangka klaster kedua. Ya, gimana menurut kalian, teman-teman? Apakah orang ini akan segera masuk BUI? Apakah orang ini segera P21 kasusnya? Karena kalau saya lihat mantan Wakapolri ini sangat membela mati-matian si Roy Suryo ini dan juga kawan-kawannya. Entah kenapa gitu. Entah kenapa dia membela habis-habisan.
Dan kayaknya sih mantan jenderal yang polisi yang membela orang ini cuma Ugroseno. Kira-kira ada apa ini? Apakah Ugroseno punya inian pribadi sama Pak Jokowi? Ini kan mencurigakan, teman-teman. Dan tadi orang yang katanya profesor hukum tata negara ya, ketika kalah debat, ketika terpojok, langsung nyerang kampus orang, langsung nyerang pribadi orang. Ini kan kocak, teman-teman. Ini kan kocak. Dan tadi Roy Suryo menyimpulkan nomor yang katanya Dr. Tifa itu Ade Armando. Ya, kok dia hanya bisa menyimpulkan dari get contact ya? Ini kan anomali juga. Peneliti-peneliti gadungan semua nih, teman-teman. Anomali gitu. Nggak jelas loh. Dasar-dasar ilmunya, aduh. Makin ngawur. Saya nggak ngerti ya. Kok bisa ada yang percaya dengan orang-orang ini? Kok bisa ada yang percaya dengan omongan manusia-manusia ini? Gimana itu? Kayaknya orang ini perlu dicuci ya isi kepalanya ya. Biar tidak mudah terkontaminasi oleh omongan-omongan tinggi berbahasa IT dari kelompok ini. Ya, tapi wajar sih yang bisa percaya mereka kan orang-orang tua, teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.